Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini saudara, dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk mahu bekerja dan melayani Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di syurga, pada saat ini terima kasih karena kebaikan-Mu, khususnya mengumpulkan kami pada ketika ini untuk sama-sama mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita ialah awas dengan yang palsu. Bagaimana menghadapi ajaran palsu? Firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 15 mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Saudara, jika kita membaca keseluruhan firman Tuhan, bacaan kita hari ini di dalam Matius 7 ayat 15 hingga 23, ini merupakan kata-kata Yesus sendiri kepada para pengikutnya tentang hal pengajaran sesat. Dan apa inti ajaran Yesus ini? Ada sebuah ilustrasi. Beberapa masa atau waktu yang lalu, viral berita jual beli sijil university yang palsu. Pihak kerajaan menyatakan penjualan sijil palsu ini berlaku karena ada keterlibatan orang dalam di perguruan tinggi tertentu. Tertuduh mengaku mengaut keuntungan dari satu sijil palsu sehingga 10.000 ringgit dalam masa hanya 2 jam sahaja. Saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Alkitab juga mencatat tentang kepalsuan. Tuhan Yesus memperingatkan para pengikutnya untuk waspada terhadap nabi palsu yang datang dengan menyamar seperti domba. Matius 7:15. Mesias palsu dan nabi palsu akan datang dan berusaha menyesatkan orang-orang pilihan Tuhan. Matius 24 ayat 23 hingga 27. Salah satu cara untuk melindungi diri dari kepalsuan ialah dengan mempelajari dan mengenal yang asli atau mengenal yang original, yaitu kebenaran. Nah saudara, apakah kebenaran itu? Menurut pemazmur, firman Tuhan itu benar. Mazmur 33 ayat 4. Yesus menyatakan firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kepalsuan juga dapat terjadi pada orang yang merasa mengenal firman Tuhan, tetapi mereka hanya mahu melakukan firman yang sesuai dengan keinginan mereka. Mereka mengambil ayat Alkitab secara sepotong-sepotong, tidak keseluruhan, dan memandangnya sebagai kebenaran, padahal itu adalah kepalsuan belaka. Jadi saudara, apa aplikasi yang kita boleh pelajari daripada pembacaan kita dan juga ilustrasi sebentar tadi? Ingat saudara, supaya kita tidak disesatkan oleh kepalsuan, kita perlu membaca, mempelajari, dan memahami Alkitab, dan menilai semua pengajaran berdasarkan Alkitab. Biarlah kita seperti Rasul Paulus yang memiliki komitmen untuk selalu menyatakan kebenaran dan tidak memalsukan firman Allah. 2 Korintus 4 ayat 2. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini panggilan untuk kita ialah dengan mengenal yang asli dan benar. Sebaik mungkin kita boleh terhindar dari yang palsu. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bila mana kita datang pada Dia, Tuhan akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk boleh menilai perkara benar dan palsu dengan pertolongan Tuhan. Mari saudara, mari kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sihat bersama dengan Tuhan.
Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan mempelajari firman Tuhan. Kami mohon semuanya ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.